Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita memasuki bulan Desember dan semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh berkat bagi kita dalam persiapan kita untuk merayakan perayaan peringatan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali datang untuk menyentuh hati kita, jiwa kita, pikiran kita, agar kita semakin dikuatkan dalam iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 7 ayat 21 sampai 27. Mari saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar sebuah ungkapan Yesus yang mungkin bisa menjadi kritikan bagi kita, bisa menjadi sindiran bagi kita, bisa menjadi suatu kekuatan juga iman bagi kita, dan juga bisa menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Ungkapan Yesus hari ini sangat menarik. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, bukan setiap orang yang berkata, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ya, jadi orang yang mengungkapkan kata Tuhan itu ada suatu konsekuensi, yaitu konsekuensi iman. Ya, ketika kita berbicara iman, iman itu artinya persembahan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Penyerahan diri kita kepada Allah itu bagaimana? Ya tentu dengan menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Pribadi yang seperti Tuhan. Pribadi yang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia menjadi pribadi itu sendiri. Dia menjadi firman itu sendiri. Dan bagaimana menjadi firman itu sendiri? Ia harus melakukan. Ia harus melaksanakan firman itu dalam kehidupannya. Maka Tuhan mengatakan, orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, itulah yang layak. Lalu Yesus memberikan kita satu gambar. Siapakah orang yang layak? Siapakah orang yang melakukan kehendak Tuhan? Yesus memberikan perumpamaan antara orang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, sebelum kita berbicara tentang perumpamaan tadi, kita bisa kembali melihat perumpamaan sebelumnya. Ketika Yesus berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana adalah 5 gadis yang mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Ya. Sehingga ketika Tuhan datang, mereka dapat menerima Tuhan. Mereka dapat melayani Tuhan. Mereka dapat masuk bersama Tuhan dalam kemuliaan. Dan bagaimana mereka mempersiapkan? Mereka melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dan siapa yang wanita-wanita gadis-gadis yang bodoh, wanita-wanita yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Wanita-wanita yang mungkin hanya mendengarkan tapi tidak bisa melakukan.
Akhirnya apa? Mereka kehilangan kesempatan bersama Tuhan. Mereka tidak bisa masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Mereka tidak bisa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Yesus hari ini juga mengingatkan kita bahwa siapakah orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya, mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang membangun rumah di atas tidak mempunyai dasar yang kokoh. Dasar fondasi yang menjadi kekuatan bagi orang beriman itu adalah imannya. Ya. Bagaimana kepercayaannya, bagaimana keyakinannya, bagaimana imanannya, itu menjadi sesuatu yang kokoh bagi dirinya. Ya, untuk apa? Untuk ia bertahan hidup, untuk dia mampu melawan, ya, melawan setiap hal-hal yang merusak kehidupannya, merusak citra dan gambaran Allah dalam dirinya. Maka iman yang benar, ya, iman yang baik, iman yang berserah diri kepada Tuhan, iman yang mengandalkan Tuhan, iman yang benar-benar um, membuat hidupnya menjadi layak di hadapan Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Injil hari ini adalah iman yang melakukan sesuatu atas dasar atau fondasi yang benar. Fondasi iman kita itu menjadi suatu hal yang penting dalam hidup kita. Seperti orang membangun rumah. Fondasi yang kuat, fondasi yang benar, fondasi yang baik, itu menjadi suatu kekuatan bagi rumah. Kalau tidak, ya hancur. Maka saudara-saudari, bagaimana ungkapan Yesus hari ini sesungguhnya menjadi pukulan bagi kita, teguran bagi kita, ajaran bagi kita, tetapi di balik itu sebagai ungkapan kasih Allah. Ya. Bahwa ketika kita menyebut nama Tuhan, ketika kita menggemakan suara Tuhan, apa yang kita ungkapkan itu harus kita buktikan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana seseorang yang ingin dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang ingin bisa menghasilkan buah roh, yang ingin hidup dalam roh itu. Ya. Kita semua dalam masa Advent ini, Tuhan mengingatkan kita untuk hidup seturut dengan kehendak roh, hidup dibimbing oleh roh, membangun fondasi iman kita yang benar, yang kuat, yang kokoh. Agar apa? Kita tidak terjerumus dan jatuh di dalam kegelapan. Ya, semoga Tuhan hari ini, saudara-saudari, memandang kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, agar kita semua semakin hari, semakin mengimani Tuhan dalam kekuatan iman yang benar, dengan fondasi dasar yang dibangun dengan benar. Sehingga dalam kebenaran itu kita menemukan cinta sejati. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh rencana baik kita, dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.